Oke, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita tetap belajar Python. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah bisa berhasil menggunakan if else yang sederhana. Nah, kali ini kita coba belajar if else yang agak sedikit ada perbedaan ya. Kali ini kita belajar menggunakan ada istilahnya konsep else if ya, else if sebenarnya ya. Oke, kita simak videonya ya. Ya, oke, kita simak lagi video sebelumnya terkait seperti ini ya. Di sini ada gambar tentang if else menggunakan flowchart. Dicontohkan di sini, ini ada sebuah pertanyaan ya, ada sebuah logika ya, sebuah logika pertanyaan. Kita bertanya di sini, apakah hari ini mendung? Dalam kotak ini ya. Nah, ini yang disebut if. Apakah if hari ini mendung? Jawabannya bisa iya dan tidak ya. Jadi jika iya apa, kalau else di sini apa ya. Nah, di sini bagaimana jika bagian tidaknya mau diberikan syarat lagi ya? Bisa nggak ini dilakukan? Nah, bisa aja di sini ya, bisa Anda lihat di sini. Misalnya di sini ada pertanyaan lagi, atau ada if lagi, atau ada syarat lagi, ada pertanyaan lagi. Apakah hari ini lembab? Misalnya contoh ya di sini ya. Jadi di bagian tidaknya ada pertanyaan lagi. Nah, di sini Anda akan kelihatan jika iya apa dan jika tidak melakukan apa ya. Jadi di sini sebenarnya ada dua pendekatan ya. Pendekatannya adalah, jadi di sini bisa Anda lihat bahwa dalam sebuah percabangan sebuah if else itu Anda bisa membuat sebuah if else yang lagi ya. Jadi Anda bisa membuat if else yang lainnya. Nah, di dalam Python sendiri sebenarnya ada beberapa pendekatan ya. Pendekatan yang akan kita bahas di video kali ini adalah kita menggunakan pendekatan elif ya, atau elif ya, else if sebenarnya ya, elif sebenarnya ya. Oke. Atau sebenarnya kita bisa menggunakan if dalam if atau if dalam else, atau istilahnya nanti disebut sebagai nested if atau if bersarang sebenarnya ya. Oke. Cuma untuk video kali ini kita bahas dulu menggunakan yang elif dulu ya. Oke, coba kita masuk ke dalam kodenya ya menggunakan VS Code ya. Nah, oke, kita coba masuk ke VS Code-nya. Seperti biasa kita coba buat new file ya. Oke. Saya save dulu. Saya save sebagai latihan if else ya, karena sebelumnya sudah ada dua. Misalnya saya kasih contoh if else 3.py ya. Ya, oke, di sini kita akan coba ya. Misalnya ya, kita membuat contoh yang agak sedikit berbeda ya. Contoh saya memberikan sebuah nilai misalnya ya, nilai dengan entry input ya. Input, masukkan nilai. Oke. Kita coba run dulu ya. Nah, di sini kita harus lakukan casting supaya apa? Supaya nanti, karena kita mau ngambil dalam bentuk angka ya, contoh di sini. Oke. Kita membuat contoh agak sedikit berbeda ya. Contoh di sini adalah jika nilai di atas 80 misal ya. Nah, di sini ditulis ya. Nilainya adalah A misalnya ya. Oke. Jangan lupa di sini kalau else itu berarti menjoroknya ke sini ya. Jadi ke sini ya. Nah, oke. Di sini else, jika tidak langsung E ya. Oke, kita belum menggunakan elif, ini masih dasar dulu ya. Ada E. Oke. Kita coba run. Ya. Saya clear dulu. Kalau ini mungkin harus masukin dulu ya. Kita clear dulu. Kita coba run. Nah, kita coba contohkan ya. Misalnya contohnya nilainya 90. Kalau 90 nilainya apa harusnya? Ya betul, nilainya E ya. Kita run lagi. Kalau nilainya 60, oke, nilainya adalah E. Oke, mungkin Anda bertanya di sini, bagaimana kalau nilai B? Kasihan dong yang nilainya B ya. Misalnya B adalah nilai yang di atas 80 ya. Nah, inilah sebut peran dari sebuah elif di sini ya. Jadi sebenarnya di sini Anda bisa nambahkan. Contoh di sini ya. Di sini ada tambahkan sebuah syarat lagi. Jadi ada istilahnya else if ya, atau L disingkat jadi elif ya.
Dalam elif Anda kasih syarat lagi, misalnya nilai di atas 70. Artinya apa? Jika nilainya di atas 80 masuk A, tapi kalau kurang dari 80 nanti dilihat lagi apakah lebih besar dari 70 atau enggak. Lebih besar dari 70, kita kasih nilainya B misalnya ya. Oke, ini contoh lagi ya. Kita coba lagi. Ya, kita coba run. Oke, masukkan nilai, misalnya nilainya 90. 90 harusnya A yang benar ya. Oke, kita run lagi. Masukkan nilai. Misal contoh kita pengen nyobain yang B ya. Contoh B itu misalnya nilainya 75 misalnya ya. Oke, 75 gimana? Dan sudah berhasil ya. Nilai B adalah di atas 70 ya. Kita contoh yang lain lagi. Biar kelihatan saya clear. Misalnya nilainya 50. Ya, dapat E ya. Oke. Di sini Anda udah mulai paham ya. Di sini letak elif ya. Elif kurang lebih seperti ini ya. Nah, Anda bisa lihat ya sebenarnya bentuknya seperti ini. Oke. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau pengen memasukkan nilai C? Oke, nggak ada masalah. Nah, ini bagusnya elif. Kita meletakkannya boleh sejajar dengan if-nya ya. Masih sejajar dengan if-nya. Jadi if, else if, elif lagi ya. Jadi di sini misalnya batasnya adalah 60 misalnya. 60, lebih besar dari 60 sampai 70, dapatnya adalah C misalnya ya. Oke. Ini contoh ya. Oke. Coba kita run kembali. Kita coba run kembali ya. Kita run. Oke. Kita masukkan nilai A dulu ya. Contoh 95. Oke, betul ya A ya. Kita coba run lagi. Kita masukkan nilai B 75 misalnya. Nah, benar ya. Nilai B ya. Kita run lagi sekarang dengan mencoba supaya nilai C. Supaya C di sini bisa Anda lihat ya, nilai C di atas 60. Berarti saya harus masukkannya adalah 60, misalnya 65 di sini. Nah, sudah benar ya, 65 ya. Oke, kita coba lagi yang E, misalnya yang E adalah 50. 50 adalah E ya. Oke. Anda bertanya lagi, bagaimana kalau pengen D? Oke, nggak ada masalah. Ada nilai D, boleh. Kita coba lagi ya. Nilai D kita syaratkan adalah nilai yang di atas 50 misalnya ya. Oke, di sini ada nilai D ya. Nah, oke. Kita coba sekarang ya menggunakan elif lagi. Kita clear dulu, run. Oke. Langsung lompat dulu ya. Saya coba yang B dulu. B tadi adalah di antara 70 sampai dengan 80. Jadi misalnya saya kasih 77. Ya, benar ya, B ya. Oke. Sekarang kita langsung coba lompat nilai D ya. Nilai D itu dari 50 sampai dengan 60. 50 sampai dengan 60. Berarti contoh misalnya 55 misalnya ya. Oke, kita coba lagi. Sekarang dengan angka 55 ya. Apakah berhasil nilainya D? Berhasil ya. Oke. Satu lagi, kalau mau nyoba E, berarti bisa Anda lihat kalau E adalah nilai yang di bawah 50 ya. Contoh misalnya 45. Nah, nilai Anda E ya. Oke, dengan demikian kita sudah mulai paham ya bahwa di sini ada peran elif. Jadi dalam else, misalnya Anda punya else, Anda bisa tambahkan else if ya. Else if, dan seterusnya ya. Jadi dalam sebuah else bisa Anda tambahkan logika lagi. Dalam else nanti ada else lagi dan seterusnya. Jadi kurang lebih ini bisa Anda pakai untuk membuat sebuah logika bercabang seperti ini ya. Jadi Anda mulai kebayang ya kalau punya tantangan membuat sistem dengan logika bercabang seperti ini ya. Ya oke, jadi dari latihan tadi bisa kita gambarkan ya bahwa kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Jadi logika pertama menyatakan if nilai lebih besar dari 80. Nah, jika ya, di sini akan memunculkan angka A ya. Jika tidak, nah ini ada peran dari elif ya. Elif yang pertama adalah nilai lebih besar dari 70 ya. Kita compare dengan VS Code-nya. Ya, berarti yang ini ya. Elif yang ini sebelah sini ya. Jadi ini logika yang pertama di atas 80. Kemudian ini logika atau syarat yang kedua, elifnya ada di sini ya. Jika nilai lebih besar dari 70. Ya, kembali lagi ke sini. Jadi nanti di sini juga diteruskan ya. Jika tidak, nanti bisa lanjutkan lagi ada logika apa lagi di sini ya. Jadi di sini adalah digunakan contoh untuk penentuan batas nilai tertentu ya. Jadi kalau mungkin Anda pernah sekolah atau pernah kuliah, biasanya ada batas-batas nilai ya. Batas nilai A dari nilai berapa sampai berapa, B dari nilai berapa sampai berapa ya. Contoh kalau A di atas 80, kalau B 70 sampai 80,
dan seterusnya ya. Nah, di sini diulang lagi ya bahwa di dalam else yang ini, di dalam tidaknya ini diberikan syarat logika lagi. Dan ini kita menggunakan else if ya, atau elif sebenarnya, disingkat jadi elif sebenarnya, else if ya. Dalam else ada if lagi atau elif. Jadi karena menggunakan if kembali berarti harus membuat syaratnya lagi. Syaratnya adalah contoh di sini ya, nilai lebih besar dari 70 ya. Oke, jadi nanti kalau di sini ada lagi boleh ya, ini adalah nilai lebih besar dari 60. Kalau ini kita compare dengan kodenya tadi, ya berarti yang ini ya, berarti ini adalah elif, nilai lebih besar dari 60. Jadi Anda print nilai C ya. Oke, sampai berapa ini bisa Anda kerjakan ya terserah, nanti tergantung desain, tergantung kebutuhan Anda ya, sampai 60, 50, 40, 30, 20 ya, sesuai dengan grading yang sudah ditentukan di logikanya ya. Ya oke, dengan demikian Anda sudah mulai paham ya bagaimana menerapkan elif. Nah, supaya makin paham, kita coba berlatih ya. Latihannya kurang lebih hampir sama ya. Oke, latihan pertama. Jadi di sini ada sebuah logika menggunakan Python di mana inputnya adalah usia ya. Jadi dari usia nanti akan kita tahu kategorinya sesuai dengan rentang usia. Contoh misalnya ya. Jadi kalau anak-anak usia dari 0 sampai 10 tahun. Kalau remaja dari 10 sampai 17. Dewasa 17 sampai 50. Adi Yuswa di atas 50 tahun ya. Oke, ini coba Anda buat programnya ya. Silahkan berlatih ya. Oke. Nah, latihan kedua ini hampir sama dengan tadi, mungkin ini lebih sederhana. Jadi kita akan buat sebuah logika juga menggunakan Python, tapi di sini inputnya adalah menggunakan tekanan darah ya, tekanan darah Anda atau tekanan darah pasien ya. Nah, dari tekanan tersebut nanti akan diketahui bahwa kategori kesehatan Anda seperti apa ya. Contoh kalau tekanan darah rendah itu kalau tekanan darahnya di bawah 80. Kalau normal itu 80 sampai dengan 120. Sedangkan darah tinggi itu tekanan darahnya di atas 120 ya. Nah, oke, silakan dicoba, ini latihan 2 ya. Ya, dengan demikian mungkin Anda sudah mulai paham sedikit ya tentang if, tetapi di sini ada sedikit tambahan menggunakan elif ya, atau else if sebenarnya di sini ya. Jadi di dalam else Anda bisa menambahkan logika if kembali dengan syarat tertentu ya. Jadi silakan Anda coba lagi, silakan Anda perdalam lagi, dan mungkin nanti boleh Anda praktekkan dalam berbagai hal ya. Oke, terima kasih Anda sudah menyaksikan videonya. Kita sambung di video selanjutnya ya.